Oke guys, jadi ini motornya Honda EDV 160. Kenapa gue pilih ini? Karena gue ngelihat looks-nya bagus dan nggak begitu pasaran ya. Di jalan tuh kayaknya masih jarang banget gitu. Dan BTW ini gue beli motor ini second ya. Akhir tahun lalu, kalau nggak salah bulan Desember, jadi gue udah kurang lebih pakai ini selama sebulanan lah. Dan gue beli ini full masih standar banget dan masih bagus. Kilometernya itu kalau kurang lebih 7.000 apa kalau nggak salah. Dan ini ada beberapa bagian yang emang udah gue modif dan ada yang standaran gitu. Tapi overall rata-rata standar semua. Soalnya kenapa? Karena enak aja buat ntar konsep modif gue ke depannya kayak gimana. Jadi contohnya nih, windshieldnya masih standar, shocknya juga masih standar, masih ada spion, spion standaran ya, bawaan pabrik dari Honda. Knalpot juga masih standar. Ya, semuanya serba standar deh pokoknya. Bisa dilihat aja. Barangnya memang mulus, mesinnya juga masih halus. Cuman ya biasalah, masalah EDV kan pasti suka geter-geter gitu ya. Oh iya, shocknya juga masih standar nih. Nah, jadi gue pengen review motor ini apa aja sih yang udah gue modif dan apa aja kekurangannya. Oke? Oke guys, jadi apa aja yang udah gue modif di motor gue, ya kita bakal bahas ini. Mungkin sekalian gue bahas kenapa gue modif ini, karena ini salah satu kekurangan dari si EDV-nya itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah gue ganti ban otomatis. Ini ban depan belakang. Nah, depannya juga udah gue ganti. Ini pakai Michelin City Extra. Dan ini plug and play. Jadi ring depannya udah 14, ring belakangnya itu 13. Jadi hati-hati buat pengguna user EDV, kalau misalnya ban belakang sama ban depan itu ukuran ringnya beda ya. Yang belakang 13, yang depan itu 14. Dan yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah si shocknya ini nih. Shocknya ini gua rebound. Kenapa gua rebound? Karena bawaan ATPM aslinya itu terlalu keras banget kalau buat gua sendiri ya. Kalau mungkin berdua itu rada enak lah, atau bisa dibilang enak gitu. Mending. Ya gitulah pokoknya intinya. Terus akhirnya gua rebound. Yang bawaannya gua rebound dan hasilnya mungkin lebih baik, tapi belum senyaman yang gue pengen gitu. Jadi ya gua rebound itu belakang sama depan. Ini gua rebound juga. Nah, reboundnya di mana? Gua rebound di GG Suspension yang di Bekasi ya. Makasih buat GG Suspension udah buat shock belakang gua terutama ya, yang keras banget kayak batu, akhirnya bisa lebih enak lah daripada bawaannya kayak gitu. Nah, balik lagi ke belakang ya. Nah, gue ganti ini juga nih, sim apa namanya, si guard buat mesin, biar nggak nyiprat terlalu dalam. Mungkin ini hal sepele, cuman kalau bawaan aslinya itu kecil banget, masih suka masuk-masuk. Kalau ini ya alhamdulillah masih bisa ketolong, walaupun pasti masih ada masuknya sedikit-sedikit sih, tapi nggak sebanyak yang bawaan si siapa, bawaan aslinya dia gitu. Apalagi yang gua ganti ya, yang gua ganti adalah ini nih. Kenapa plat nomornya ada di sini? Karena gua ganti si lampu tembak ini. Gua pakai lampu tembak. Sorry guys ya kalau misalnya rada gelap, soalnya gua ngeteknya pas lagi hujan nih, hujan gede banget di daerah Bekasi di rumah gua. Jadi ya maaf ya kalau misalnya gelap. Nah, ini lampu tembak ini. Nah, lampu tembak ini nih harus ada pokoknya. Kalau nggak lu mau ganti bilet kayak mau ganti apa terserah. Buat gua kalau segini aja udah cukup lah. Itu ini Duro Moto X1 kalau nggak salah. Gua tambahin lampu ininya. Jadi si EDV ini lampunya kalau malam, buset, pokoknya gelap deh. Nggak sesuai dengan apa namanya gayanya, lu lihat ya. Gayanya motornya adventure, tapi lampunya itu nggak terang gitu buat di jalan. Kalau buat di kota oke lah, masih oke gitu ya. Cuman kalau misal udah masuk ke gang-gang yang sempit atau gang-gang yang gelap gitu ya, susah deh pokoknya ngelihatnya. Makanya gue tambahin si Duromoto ini.
X1, dan ini sangat membantu gue ya buat keseharian gue. Nah, BTW, kenapa gue modif kayak begini fungsi? Karena gue pengguna harian dan touring kayak gitu. Jadi apa aja yang gue ganti ini ya sesuai kebutuhan gue ya, menurut opini gue. Dan konsepnya ya gue belum sampai konsep sampai looks ya, baru fungsi aja gitu. Dan menurut gue modif sekarang udah lebih baik daripada yang bawaan standar ya, walaupun gue beli bekas ini ya. Dan apalagi sih misalnya yang gue ganti. Nah setelah itu karena lampu tembak udah gue adain, jadi gue tambahin modul satu lagi, switch buat si Duromoto itu. Dan tentunya gue ganti saklar fiction ya. Ini buat ngedim nih. Coba lu bayangin, motor looks-nya begini, yang kelihatan adventure banget, tapi nggak bisa ngedim buat di jalan. Sedangkan kebutuhan gue buat touring. Dan yang kedua adalah buat ngasih lampu sorot ke angkot-angkot yang kadang-kadang suka ngambil eh, jalan orang gitu. Jadi gua udah ganti ini, apa namanya, kasih saklar fiction gua ganti pakai saklar fiction, terus gua ganti switch buat Duromotonya. Terus apa lagi? Nah, gue tambahin riser dari Moto Wolf. Kenapa gue tambahin ini? Karena gue rasa tangan gue terlalu gini nih, terlalu lurus. Sedangkan kalau misal pakai ini tangan gue bisa rada nekuk, jadi bisa lebih santai lah. Karena emang kebutuhannya buat touring, jadi gue tambahin riser dari Moto Wolf ini. Dan ini sangat membantu gue banget. Terus gue kasih phone holdernya juga di sini, jadi otomatis dia bisa ya pakai phone holder karena naik nih, bisa langsung ke stangnya. Phone holder gue dari Black Diamond, dan ini gue kasih bracket buat apa namanya, kamera gue, buat taruh kamera karena gue suka touring juga kan, buat ngambil view atau apa, buat kebutuhan konten gue lah intinya gitu. Nah, oh ya, gue juga lupa satu lagi ada cover crankcase nih. Cover crankcase ini gue kenapa gue pakai ini, karena fungsinya sangat membantu gue banget. Karena jalan di Indonesia kan kadang-kadang suka ada yang nggak rata atau kayak gimana, bolong kayak gimana. Jadi gue buat ngelindungin si cover crankcase ini ya, apalagi kebutuhan gue juga buat touring ya. Jadi pasti banyak yang nggak rata jalannya, suka banyak yang rusak juga, jadi gue tambahin itu. Nah, BTW, dari cover crankcase, terus apa namanya, switch saklar fiction sama switch ini, bracket ini, itu gua di AF Motovlog modifikasinya. Jadi thank you buat AF Motovlog buat modifikasinya, sangat membantu gue banget. Oh ya, gue juga pengen kasih tahu kalau misalnya cahayanya kayak gimana sih. Nah, gue kasih lihat. Oh ya guys, satu lagi, gue lupa, gue kasih cover buat ini nih. Ini lumayan lah, fungsional. Kalau misalnya itu biar kelihatan looks-nya aja, biar nggak ada yang nonjol-nonjol, biar kelihatan rata gitu. Nah, ini gue cobain nyalain ya. Bentar. Oke, motornya sudah nyala. Jadi kenapa ada saklar fiction ini, supaya dia bisa cuman alisnya doang. Oke, gue kasih lihat deh, bentar. Nah, ini kan begini ya. Aduh, sorry ya, kontennya masih sendirian. Jadi alisnya doang bisa gue nyalain, terus gue bisa nyalain lampunya. Jadi kalau misal mau irit aki pakai saklar fiction ini sangat membantu tuh. Jadi kalau misal lagi di jalan kayak biasa-biasa aja ya, lu bisa nyalain alis doang. Yang penting kan nggak ketilang kan. Yang kedua ntar lampunya, tuh, lampunya nyala kalau kedua. Ya kalau mungkin yang udah pada tahu, mungkin ini hal receh ya, cuman buat apa namanya, eh, yang belum pada tahu, ternyata saklar bisa diganti gitu buat kebutuhan kita. Nah ini buat lampunya. Nah lampu jauhnya akhirnya begini, tuh semuanya nyala, ya kan? Dan ini ngebantu banget. Kalau malam bakal ngebantu banget. Mungkin ntar gue bakal review deh kalau misalnya malam kayak gimana, ya kan? Oh ya, gue juga ganti sama apa namanya, klakson. Oh, klaksonnya udah gede. Coba bentar ya. Gue bakal ini.
Udah gue ganti klaksonnya, ya kan? Nah, terus bisa ngedim juga, lihat. Ini sangat fungsi banget. Nah itu fungsinya adalah buat keseharian gue lah. Dan paling sekian aja buat konten hari ini, episode hari ini. Mungkin kalau misalnya gue ada modifikasi atau gue lagi touring, itu bakal gue kabarin lagi ke kalian. Oke, thank you guys. Udah buat nonton ini, dan ini review jujur gue. Dah.